Kita masuk di penghujung segmen, pemirsa kita akan dengarkan bagaimana kemudian saran masukan dari masing-masing narasumber terkait dengan kenaikan tarif 8 sampai dengan 15%. Saya mulai dari pengamat kebijakan publik. Silakan Pak Rian. Oke, jadi kalau namanya kebijakan itu harus dibuat dengan dua kombinasi, yaitu mau sama ilmu. Kalau mau dua nggak ada ilmunya, nggak kemana-mana. Makanya kita ajarkan tadi kan, kebijakan publik itu mengatur iklim, bukan cuaca. Mengatur publik bukan privat, bukan kebijakan organisasi. Ketika kebijakan publik itu masuk ke rumah yang bukan rumahnya, lah itu pasti bisa dicurigai nanti. Janganlah. Maka tadi saya sepakat dengan Pak Saiful Huda ingat tadi ya. Jadi beliau mengatakan belum waktunya. Ya memang belum, nggak usah waktunya. Jadi kalau sampai ada pontang-panting seperti ini artinya pemerintah belum mempunyai kemampuan cukup untuk menciptakan ekosistem dari industri online ini. Jadi belum apa, kebijakan ngatur industri online ini loh, supaya apa? Mereka dipaksa berdialog, kan ini kemitraan toh, bukan pegawainya kan. Karena kemitraan, karena kongsi, yang ngomong. Kongsi itu kalau dengan kongsi yang ngomong. Jadi pemerintah bilang, kalian kalau mau naikkan tarif, kalian harus ngomong sama kongsinya. Kongsinya bukan pemilik sahamnya, tapi yang menjalankan motornya dan mitra-mitra lain. Itu perlu dibentuk, diperkuat namanya asosiasi. Asosiasi yang dikacangin, dibuat sebagai bentuk partnership. Jadi yang namanya partnership itu adalah berbicara antar kongsi. Kalau enggak namanya partner yang enggak sip namanya itu. Nah gitu, makasih. Mas Huda, silakan. Ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya adalah dari sisi kebijakan publik ini memang diperlukan ketika kita ada market failure atau kegagalan pasar. Nah kita memang lihat dari awal tahun 2018 ketika teman-teman Mas Igun juga mengajukan mengenai pengaturan tarif ini, saya juga sudah sampaikan bahwa ini ada market failure di situ. Bahwa tidak ada pembentukan harga yang memang setara. Nah makanya dari situ kita selalu kampanyekan bahwa ini mitra ini harus setara. Artinya apa? Artinya mitra ini tidak boleh dipandang sebagai yang suatu bisa dieksploitasi. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah mitra ini harus dipandang juga sebagai konsumen. Ketika memang mitra ini dia dirasa dirugikan, itu pasti platform harus ada kebijakan-kebijakan dari platform itu yang memang dia harus meningkatkan lagi kesejahteraan dari mitra. Nah, ini yang kita lakukan ketika ada permasalahan di sini, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan mitra, kita dorong harus setara karena prinsipnya adalah kalau memang partner kemitraan itu harus setara, tidak boleh timpang salah satunya. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya harapkan sebenarnya dari wacana kebijakan kenaikan tarif ini harus benar-benar dikaji secara lebih mendalam dan juga kalau bisa bukan hanya satu waktu saja, tapi kita mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan driver-driver yang selalu meningkat, yang ini juga harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan salah satunya itu bisa dari pemotongan tarif atau juga dari kenaikan tarif yang memang itu tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak diberatkan dengan kenaikan tarif. Nah ini yang harus dilihat berapa angkanya, itu yang harus digaji sama pemerintah. Tidak ada kata bahwa pemerintah akan mengaji sebelum keluar ke publik. Oke. Pak Hendra sebagai driver ojek online, bagaimana menurut Anda, apa saran untuk pemerintah? Kepada pemerintah ya? Iya. Kepada pemerintah, ini seluruh driver di Indonesia terus menggedor aplikator, menggebrak pemerintah supaya tuntutan cuma dua, simple kalau di projolan itu. Satu, potongan tarif di bawah 10%, bahkan ada yang bilang 5%. Satu, yang kedua, segala program-program itu seperti aceng, selot, hemat, dan lain sebagainya itu harus dihapus. Driver tuh udah ngejerit di bawah itu, udah ngejerit. Itu aja sih. Oke. Pak Igun, apa yang terjadi jika tarif 8-15% ini akan diterapkan oleh pemerintah? Apa yang akan terjadi? Apakah akan unjuk rasa kembali atau seperti apa? Ya, ini kan memang sudah melenceng dari tuntutan kami ya. Apabila terjadi
penerapan tarif 8-15% sudah pasti akan mengganggu ekosistem yang sedang berjalan saat ini dan juga akan mengganggu ekonomi masyarakat juga. Ini kita tidak harapkan. Nah, kita mau review sebentar nih ya, bahwa tuntutan kami ini ada 5 nih. Tuntutan asosiasi ada 5. Yang pertama adalah negara hadir, pemerintah hadir, membuat sebuah undang-undang transportasi online, maupun yang tercepat mungkin bisa dibuatkan juga Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang poin pertama. Yang kedua adalah biaya potongan aplikasi dibuat menjadi 10%. Nah, terus yang ketiga, aplikasi-aplikasi ini kan menjalankan bisnis mengambil uang dari para driver. Di dalam regulasi itu ada 5% diambil oleh mereka. Nah, ini harus ada di audit nih. Angka 5% di dalam regulasi Kemenhub 1001 2022 itu perusahaan aplikasi telah mengambil 5%, emang tercantum di dalam situ. Tapi ini harus diaudit. Yang audit adalah Big Five. Di dalam Kemenhub itu ada, di dalam diktum di Kemenhub itu ada audit. Selama ini belum pernah ada audit, ya. Terus yang selanjutnya adalah mengenai biaya promo-promo segala macam lah, layanan segala macam, selagi tidak ada di dalam regulasi sebaiknya itu dihilangkan, dihapuskan. Ini jangan sampai ada. Itu aja dulu deh, ya. Baik. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Yang menjadi poin utamanya adalah bukan soal tarif, penambahan tarif 8-15% yang diinginkan oleh driver ojek online, melainkan untuk pemotongan tarif aplikator 20% menjadi 10% dan juga undang-undang transportasi. Semoga ini bisa nantinya menjadi solusi untuk mensejahterakan driver ojek online. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan pemirsa dengan tema menarik lainnya. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.